It is F1000, and it's lights out, and away we go. Halo, selamat datang kembali di Obras F1. Obrolan santai seputar Formula One. Balik lagi bersama host kesayangan kalian, yaitu Kaca, Kaca, dan ditemani oleh rekan saya, Angga berperan sebagai Christian Horner. Oh ya, saya berperan sebagai bapaknya Sean, Ricardo Gelael. Siapa ini? Ricardo Gelael, KFC. Yoi. KFC dong. KFC. Ya. Nah, oke. Men, ini mumpung masih anget. Lu nonton nggak balapan GP Italia kemarin? Alhamdulillah nonton. Cuman di sampai lap berapa gitu yang Leclerc keluar sama Vettel keluar. Gue matiin TV langsung. Berarti lo nonton setelah red flag ya? Ya, red flag langsung gue matiin, ya kan? Matiin, langsung update status di WA. Tolong ya, kalau misalkan Mercedes atau Hamilton meledak mesinnya, bannya pecah, tolong kasih tahu. tapi lu setuju juga kalau misalnya gue bilang GP Italia kemarin tuh salah satu balapan paling seru di musim ini? Terus terang iya, karena pemenangnya nggak terduga. Podium juga warna-warni loh. Ada AlphaTauri, ada McLaren, ada satu lagi apa tuh? Racing Point. Jadi benar berwarna. Yang biasanya kita lihat ada Red Bull, Mercedes, Ferrari, kali ini ya bisa dibilang pemandangan agak langka lah. Agak langka, ya langka banget. Dan podium yang diisi itu pembalap-pembalap muda semua. Dan selamat buat Pierre Gasly, dia itu merupakan pembalap Prancis terakhir itu tahun 96, Olivier Panis tahun 96 di Monaco, dan dia merupakan pembalap ke-109 yang bisa memenangkan Grand Prix. Dan kemudian ini bisa dibilang kejadian berulang kembali setelah tahun 2008, Toro Rosso sukses dengan Vettel. Kali ini AlphaTauri setelah berubah nama sebelum jadi Toro Rosso, Pierre Gasly berhasil memenangkan Grand Prix Monza. Nggak diduga juga sih. Benar, nggak diduga. Itu balapan yang paling keren, dan hampir status di IG gue ngomongin Pierre. Sampai gue DM ke Pierre langsung. Congratulations. Keren sih, keren asli. Dan ini sih gue jujur nggak nyangka bahwa AlphaTauri itu bakal menang. Gue di awal race tuh gue udah bilang sama temen gue, nggak usah berharap bahwa ada Italian Anthem di podium kali ini, which is make sense dong. Tapi ternyata nggak setengah jam lah, 15 menit sebelum finish, gue tarik lagi kata gue, ternyata beneran akan ada Italian Anthem. Itu yang benar-benar berkesan. Yang namanya Italian Anthem di Monza itu pasti akan benar-benar spesial. Meskipun bukan datang dari tim kuda jingkrak sih ya. Iya, walaupun bukan dari tim kuda jingkrak. Nah, itu mimpi buruk banget sih setelah pas Vettel loss breaking di tikung chicken pertama. Itu langsung masuk pit, retire, apalagi tambah Leclerc. Gua udah bete dah, apalagi Hamilton udah jauh banget dari Sainz kan. Udah deh, matiin TV aja deh. Parah dari sih. Situ gak lama gue ngeliat IG, gue follow IG-nya F1 kan, penalti, stop go penalti, follow Lewis Hamilton, ya langsung gue nyalain TV lagi. Atau udah start lagi. Makanya kayak itu kayak apa ya, lu nggak bener-bener nggak nyangka lah bahwa dari serangkaian kejadian itu, ya kita harus terima kasih sama Leclerc sama Kevin Magnussen. Dua itu yang betul. Boleh dibilang menjadi kunci GP Monza yang sangat seru dan sangat tidak terduga ini. Gara-gara Charles Leclerc tabrakan, safety car, lalu safety car terus setelah itu kebalik, Magnussen duluan ya. Kebalik. Magnussen dulu berhenti di pit stop. Iya, Magnussen dulu berhenti di pit entry, terus akhirnya safety car keluar, Hamilton masuk pit saat pit entry-nya ditutup. Setelah itu ada investigation, akhirnya balik lagi safety car in this lap. Setelah itu Leclerc crash. Itu yang bikin boleh dibilang grid-nya itu langsung teracak lah, kayak
kayak papan catur di obrak-abrik. Betul. Tapi Awalnya sih gue pikir McLaren bakal naik podium dua-duanya, ternyata enggak loh. benar-benar. Tadi pace-nya McLaren tuh bagus banget loh. Bagus. Gue kaget terutama Sainz sama Norris ya bisa bisa ngambil posisi kedua pas start itu memang gue akuin pace-nya Runo tuh kemarin pace-nya McLaren dan Runo lah. Soalnya Runo sendiri agak terseok-seok walaupun pas kualifikasi lumayan gitu. Iya. Nah, tapi lumayan lah yang Danny Ric bisa ngejar Bottas pas di Ascari ya. Kalau nggak salah di Ascari dia udah nyusul ke Ascari. Nah, itu juga jadi pertanyaan tuh. Kenapa Bottas? Bottas tuh antara slow start, lost traction kah atau gimana, itu parah, bedanya jauh loh. Dia dari start dari posisi 2, di akhir lap 1 dia udah posisi 6 apa 5 gitu, kok udah di tengah. Udah bahkan nggak di 3 atau 4 lagi. Sempat di belakang Stroll kalau nggak salah, enggak ya? Iya, sempat. Saya ingat gue orang sempat kalau nggak salah sih ingat gue sempat dikuntit sama Verstappen juga malahan. Iya. Maksud gue apa yang terjadi sama Bottas? Lu bandingin pace-nya Hamilton sama Bottas selama lomba. Hamilton yang udah kena penalti berapa? Stop and go 10 detik. Dia bisa balik lagi ngejar sampai P7 kalau nggak salah. Sementara Bottas Bottas ya udah kayak sitting duck aja di tengah-tengah, dia nggak bisa naik, nggak bisa turun. Itu kayak apa ya? Ya balik lagi sih gue memuji Hamilton bahwa dia tetap punya skill. Ya kita sepakat bahwa Mercedes tahun ini adalah mobil terbaik. Tapi di dua tangan pembalap yang berbeda hasilnya bisa kontras banget kelihatan di GP yang ini. Kalau untuk mobil, kalau untuk dalam satu tim bisa sama ya. Tapi dalam memanage ban itu yang berbeda. Betul. Karena kan dari segi banyak pembalap itu kan kita asumsikan satu pintar start, satu enggak. Satu pandai mau manage ban, satu enggak. Kadang-kadang ada yang agresif, kadang-kadang ada yang enggak. Karena kan tergantung dilihat dari mobil ini cocok untuk siapa. Biasanya seperti itu. Seperti kejadian waktu di BMW Williams tahun 2004-2005 lah. Itu mobilnya Ralf dengan Montoya itu sama. Mobilnya sama. Tapi gaya membalapnya beda. Montoya lebih agresif, Ralf justru lebih kalem. Nah, sama seperti Hamilton ini lah. Ibaratnya namanya juga Bottas itu kan dari Finlandia, mungkin cool kali, masih agak cool, jadi agak calm, jadi nyantai aja lah, slow baik gitu kan. Tapi kalau Hamilton dia agak agresif. Kadang-kadang lebih memaksakan ban, biasanya kalau Hamilton seperti itu. Gue lihat dari dua gaya driving style ini sih yang menyebabkan pace Bottas kayaknya mau maju enggak, mundur enggak gitu loh. Alon-alon asal pelakon ya. Kenapa? Kalau kata alon-alon asal pelakon. Nah, nggak finish dong Pak. Iya. Tapi gini. Kalau lo nonton F2 juga nggak sih? Lo nonton F2 juga nggak? F2 enggak. Lo nonton F2 ya? Oh, I see. Oke. Padahal mah seru tuh F2. F2 seru. Mick Schumacher menang loh kemarin di feature race-nya F2. Nah, gue menemukan banyak kesamaan dari balapan F1 kemarin sama kayak F2. Kayak F2 kan punya sistem reverse grid di sprint race, di mana pemenang posisi 1 sampai 8 di feature race itu akan terbalik. Jadi di swap. Posisi 8 di feature race akan start dari posisi 1. Demikian juga sebaliknya. Itu kayak bikin tim-tim papan tengah itu bisa merangsek ke depan, lalu bikin pertarungannya tuh jadi lebih spicy lah, gue bilang, lebih seru. Karena ada banyak tim yang berebut jadinya, dan tim yang superior akan harus nyari jalan untuk ke depan itu. Yang menarik adalah kan di awal musim sempat ada usulan reverse grid ini kan buat F1 tadinya, yang akhirnya tidak disetujui oleh banyak tim. Banyak tim yang nggak setuju atau banyak yang bilang itu gimmick atau gimana. Kalau lo bilang gimana?
Melihat kayak balapan yang kemarin, ternyata kalau dipikir seru juga. Kalau untuk konsep reverse grid, karena kalau konsep dari F1 dengan F2 dan F3 itu agak berbeda ya. Kalau untuk di F2, F3, dia ada 2 race dalam satu pergelaran lomba. Sedangkan kalau untuk F1, dia nggak ada sama sekali. Dia cuma satu race saja. Untuk penerapan konsepnya agak sulit juga. Dihitungnya dilihat dari mana. Kalau misalkan dari kualifikasi atau dari race, lihat dari mana dulu. Kalau misalkan di F2 maupun di F3, dia kan ada 2 race. Nah, untuk yang race pertama dihitung dari kualifikasi. Sedangkan yang race kedua berdasarkan dari hasil lomba yang kemarin. Pertama. Nah, itu masih bisa. Dan kemungkinan yang paling sulit adalah banyak emang sih bakal seru, tetapi bakal mengacaukan situasi tim papan atas. Emang sih kesana-sana nanti seru ya. Iya. Tapi yang bikin kesian itu apa ya? Kayak ya memperlambat jalannya lomba aja gitu loh. Kalau misalkan lombanya seperti di Monaco mungkin seru, tapi kalau misalkan di Monza gimana ya? Agak merusak performance tim papan atas. Which is itu tujuannya kan? Tujuannya itu kan, emang. Merusak dominasi kan sebenarnya. Merusak dominasi. Tapi dalam penerapan konsep kayaknya agak susah. Ya? Kalau misalkan di F1 itu ada race 1, race 2, no problem. Tapi kalau misalkan cuma satu race saja, nggak bisa kayaknya deh kalau untuk penerapan seperti itu. Makanya kualifikasi zaman dulu itu ada yang menerapkan sistem 107%. Jadi yang lewat dari itu otomatis nggak ikut lomba. Karena apa? Karena mengganggu tim yang mobil yang paling cepat. Iya. Back marker biasanya rese biasanya. Lelet, benar. Tuh, nah itu yang bisa merusak ibaratnya mengganggu pembalap terdepan lah, ibaratnya gitu. Nah, terus tadi lo ngomong kualifikasi, gue jadi inget. Lo nonton kualifikasinya Monza nggak? Kacau kan? Nyari slipstream lah atau apa? Nonton Q3 doang udah. Oh, lo nonton Q3 doang? Q3 doang udah. Ferrari out udah nggak nonton lagi. Iya sih, benar juga. Enggak, maksud gue kan banyak orang nyari slipstream di di Monza itu. Sehingga malah bikin tracknya malah jadi rame sendiri. Jadi semua orang keluar bareng, nyari slipstream, nggak ada yang mau duluan. Iya. Kalau misal lu tau kan kalau dulu pernah ada one shot qualifying kan? Oh ya. Nah, main flying lap dulu tahun 2000 berapa sih? Berapa? Jadi 2000. You load bensinnya penuh, setting kualifikasi dengan race sama, one flying lap for one race, for one driver. Jadi benar-benar nggak boleh, no mistakes allow ya. Itu kan dan nggak ada ini, dan itu kelihatan pure pace, nggak perlu kayak bantuan slipstream atau apa. Jadi benar-benar kelihatan si pembalap sama mobilnya itu sebenarnya pace aslinya kayak gimana kan. Menurut lo apa di Monza seharusnya dilakukan seperti itu, khusus di Monza, atau malah diganti aja sistem kualifikasi, balik lagi di kayak one shot kayak kemarin? Kayak one shot qualifying. Karena yang gue inget ya, yang tahun sekitar 2003 ke sana lah, itu yang one shot qualifying itu dimulai berdasarkan urutan pemenang race berikutnya. Sebelumnya kali. Kalau salah ya. Apa gue koreksi kalau gue salah ya? Atau yang finish paling belakangan duluan. Jadi ada untung ada enggaknya juga. Kalau misalkannya kondisinya bagus dari awal sampai akhir, no problem. Tapi kalau misalkan yang paling lagi kapoknya, yang tengah-tengah nih, atau hujan, kesian juga gitu. Iya sih. Nah, yang paling kesian di situ. Jadi tim itu ibaratnya nggak bisa mengambil lap tercepat lebih dulu. Kalau yang sekarang kan bebas kan, siapa aja mau duluan nggak apa-apa kan. Kalau dulu kan itu banyak pol kejutan ya gara-gara itu. Ada juga yang DNF biar bisa ikut kualifikasi. Jadi yang bisa ikut kualifikasi duluan, mereka balapan lagi. Ada kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah kejadiannya Michael Schumacher, kalau nggak salah, itu demi untuk kualifikasi lebih awal, dia out lagi dengan mobil cadangannya, balapan lagi. Yang gue ingat itu.
Masalah I di Grand see. Prix apa gitu. Itu ada. Oke. Oh, berarti dulu pernah ada strategi seperti itu ya? Gue jujur, gue baru tahu Ada, kalau ada iya. strategi seperti itu. One Flying Lap. Oke. Dan banyak kejutan waktu itu. Seperti Mark Webber dengan Jaguarnya sempat posisi keempat. Gue inget ekspresinya Montoya waktu itu sampai kaget. Gue inget banget, langsung begini, huh? Gue inget Kok banget. Dan nanti bisa? kalau misalkan cari di apa ya, gue lupa Grand Prix apa, pokoknya Jaguar waktu itu sama di tangan Mark Webber itu bagus banget. Gara-gara One Flying Lap qualifying. I see. Oke. Nah, bicara soal kejutan. Kita itu punya dikejutkan dari dua hal yang berkaitan dengan tim F1 yang berganti kepemilikan dan berganti nama. Kayak ya seperti yang lu tahu, Williams baru-baru ini kan dibeli oleh Dorilton, kepemilikannya dibeli oleh Dorilton Capital kan. Sebuah biro investasi kurang lebih dari Inggris. Dan kemarin surprisingly keluarga Williams yaitu Sir Frank dan Claire itu menyatakan bahwa mereka mau resign. Mereka mengundurkan diri dari jajaran bisnisnya Williams, melepaskan tanggung jawab dari undur diri dari balap F1. Itu ya it's a big loss sih menurut gue, benar-benar kayak Williams kan boleh dibilang kayak anak sendiri ya. Sir Frank sama itu anak sendirinya si Sir Frank Williams itu kan merawat ngasuh Williams tuh kayak anak sendiri. Dan ya boleh dibilang Williams walaupun sekarang performanya nggak terlalu menggembirakan, tapi ya mereka tetap tim besar yang punya sejarah tinggi gitu. Mereka ini kan top 3 ya, top 3 juara dunia, bener nggak? Top 3, iya. Kan Pertama Ferrari, dia juara dunia tahun McLaren, 80, Williams. Dan kan, merupakan tim yang kondisinya paling lama sih di antara tim-tim yang lain ya. Iya, Karena maksudnya yang nggak pernah itu ya, nggak pernah berganti kepemilikan. Berarti ya, kan Ferrari, McLaren, Williams, terus Haas itu mereka masih di tangan pemilik original kan, belum pernah berganti. Tapi kalau Haas kan belum lama kan, kalau Frank Williams kan dia udah 40 tahun dia. 43, saya ingat gue 43 tahun ini. 43 ya? Iya, makanya seumur siapa? Sumur siapa 40 tahun? Iya, makanya 40 tahun siapa ya? Pokoknya berarti kan udah dewasa banget. Makanya sayang. Iya, boleh dibilang sayang banget sebenarnya. Tapi ya mungkin demi kebaikan tim Williams juga, yang gue yakin mungkin dengan beberapa suntikan dana segar bisa kembali ke masa kejayaannya dulu lah. Nah, berarti kalau misalkan berganti kepemilikan, Williams bakal ganti nama atau tetap dengan nama Williams, sama halnya seperti McLaren? Nah, gue itu yang gue nggak tahu tuh. Yang gue baca adalah sekarang pemilik barunya si Dorilton Capital itu mereka komitmen bahwa akan tetap menjaga nama Williams. Kan mereka punya divisi itu juga kan, Williams Heritage, yang ngerawat mobil-mobil lamanya mereka juga kan, dan kayak ngebawa pameran, ngebawa ke Goodwood, itu kan mereka under Williams Heritage. Katanya itu mereka tetap pertahanin brand itu. Cuma gue nggak tahu namanya kalau tiba-tiba ada sponsor gede kan, who knows, tiba-tiba ada pabrikan gede masuk, manfaatin tim baru ini, bisa aja. Tapi sayang banget kalau sampai brand Williams-nya juga hilang, kan sayang sebenarnya. Sayang, sama kayak McLaren tuh, dia bertahan tuh dari Bruce McLaren sampai Bruce McLaren nggak ada. Sekarang masih dipegang McLaren Group. Masih McLaren Group. Kalau di Williams itu Williams Engineering ya, kalau nggak salah. Williams Engineering, ya Williams Heritage, iya Williams Engineering terakhir. Williams Engineering, Williams Racing. Nah, oke. Selain Williams juga ada kabar ya dibilang mengejutkan enggak sih, karena udah bocor dari sekitar beberapa hari sebelum pengumumannya bahwa Renault di 2021 itu akan ganti brand menjadi Alpine, which is Alpine itu adalah brand mobil sport dari mereka. Pernah jaya di tahun 70-80, pernah jaya di ini juga World Rally Championship,
hiatus kurang lebih 20 atau 30 tahun. Terus mereka baru ngeluarin mobil baru lagi tuh, Alpine A1110, A110 kalau nggak salah. Dan brand Alpine itu juga sebenarnya sudah dipakai di LMP, di World Endurance Championship di LMP2 dengan tim Signatec Alpine. Menarik sih, kayak mereka kan corporate color-nya si Alpine ini kan biru. Sementara Runo itu kuning. Ada Alonso. Lo mencium nostalgia nggak nih? Kayak mobil-mobil Runo awal 2000-an. Waktu masih Mile 7 ya sponsornya ya. Yoi, warna biru. Uh-uh. Biru khas warna Spanyol. Kotanya Alonso. Ya, Mile 7 Telefonica ya. Ya mudah-mudahan sih bawa hoki ya buat Alonso ya dengan warna barunya. Karena kan waktu kembali ke Renault itu warnanya udah kuning, sponsornya Ing. Ya agak menang dramatis juga sih waktu di Singapura. Berkat crash gate-nya. Menang dramatis apa menang jurang? Iya sih. Ya nggak apa-apa lah, taktik lah. Lagi it's a part of strategi. Gue boleh akuin Briatore itu brilian. Bisa eksekusi itu. Dan baru ketahuan setahun setelahnya. Ya justru F1 harus ada begitu. Iyalah. F1 harus ada begitu. Ya jangan-jangan itu yang kemarin kejadian Monza juga strateginya Ferrari kali biar balapan hambar tabraknya. Iya benar. Magnussen ditelepon Binotto. Lu keluar apa kek yang rusak? Parkir mobil lo di pit. Di pit parkir. Akhirnya jadi seru. Gunter Steinernya. Iya. Gunter Steiner ngomong ngomong banyak sensor, ntar jangan. Sensor. Pip. Iya. Oke, gimana? Jadi ini Renault ke Alpine. Oke, berarti ini nanti bakal ada rubrik khusus ya, rebranding. Betul. Tim, ya? Kita akan ada video khusus. Karena ini panjang banget sejarahnya dari sebelumnya Benetton, kemudian jadi Renault, kemudian jadi Lotus jadi Renault lagi, sekarang jadi Alpine. Nanti kita bakal bahas lebih detail seperti di ini ya, rebranding Red Bull ya. Kalau yang belum lihat bisa lihat dulu yang rebranding Red Bull, awal timnya dari apa. Nanti kalau yang ketinggalan nanti ada link di description. Ya, link di description. Oke, nanti kita detail lebih gambar umumnya aja ya. Oke, kenapa harus Alpine? Kenapa ya? Nanti tahun depan juga ada Aston Martin juga tahun depan. Jadi ibaratnya gue pikir karena mereka mau memperkuat si brand Alpine itu. Lu kalau nanya sama orang biasa dengar nama Alpine, emang itu merek mobil. Orang pasti taunya merek tip mobil. Mobil sama ini. Dulu tas gue mereknya Alpine juga tuh. Oh iya. Nggak ada orang mikir Alpine merek mobil. Tas zaman gue SD. Makanya feeling gue sih buat itu. Terus lu bilang ada Aston Martin tadi kan masuk. Ya ya perang brand sih, balik lagi. Perang brand ya. Sama halnya seperti kayaknya sih untuk lebih menjual nama brand ini sih, seperti halnya Jaguar waktu itu kan. Ya mudah-mudahan sih nasibnya nggak kayak Jaguar ya Alpine ya. Jaguar, Spiker, kemudian apa lagi ya? Yang brand-brand itu doang ya? Apa gue nggak tahu semua? Ya lebih mirip Ford sama Jaguar sih. Kan Jaguar dimilikin Ford kan. Ford alih-alih masuk sebagai Ford, akhirnya ngasih nama Jaguar. Atau mungkin kayak itu dulu Lotusnya Malay. Lotusnya yang punya si Tony Fernandes, akhirnya di beberapa tahun setelahnya kan akhirnya ganti jadi Caterham. Gue pikir ya kayak kayak branding gitu doang. Atau iya, kayak sebenarnya sih nggak ada lagi, kayak Red Bull kan nggak punya bukan punya Aston Martin. Aston Martin benar-benar pure cuma pasang nama doang. Tapi Red Bull nggak punya apa-apa di Aston Martin. Oh iya betul. Nah lu bayangin di 2021 ada Alfa Romeo, ada Alfa Tauri, ada Aston Martin, ada Alpine. Crofty sama Brundle pasti puyeng itu pas jadi komentator.
Ketuker yakin gua. Berarti tahun 2000 Alpha overtake Alpha. Alpha and Alpha. Alpine. Berarti ntar tahun 2002 ada Aston. baru lagi kayaknya. Albacoro. Aduh, Albacoro. Alpha TH. Ini dong, apa namanya? Albacoro terus ini sponsornya Alpha TH. Sponsornya ini kurban, Ya, daging ntar kurban. tim khas dirubah jadi ini dibeli sama apa? Albacoro. Apa ya? Miliarder dari Dubai. Jadi Albacoro. Ini gambar sapi ini aja apa? Iya, livernya sapi. Livernya sapi sama domba, sama onta. Anjir, kacau. Pusing. Kacau. Nah, Minggu depan itu Ferrari merayakan 1000 race di Mugello. Kita sebagai sesama fans Ferrari hari ini. Kita sebagai sesama fans Ferrari tuh mau seneng ya gimana? Mau senang tapi ntar takut di race-nya mengecewakan. Ya semoga kita berdoa aja seperti kejadian kayak kemarin lagi. Stop go lagi kayak penalti itu lagi kayak Hamilton stop go lagi gitu. Ya sakit lah kena COVID lah. Enggak. Tapi gini, Mugello itu yang punya advantage pasti Ferrari. Minimal Vettel sama Leclerc udah tahu tuh tracknya, udah hafal. Kalau orang lain kan benar-benar baru pertama kali di sini. Ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya sih. tergantung ya kondisi mobilnya juga sih. Iya benar. Ya, kalau misalkan Ferrari ingin lebih baik ya mau nggak mau di Mugello harus bagus lah. Ini kecepatan langka soalnya, karena kan di Mugello itu nggak seperti Monza yang terlalu banyak track lurusnya. Jadi bisa dibilang inilah technical track. Jadi banyak tikungan, straight-nya nggak gitu panjang. Itu straight yang pertama panjang tuh men. Iya, dan tracknya juga agak nggak terlalu lebar deh kayak gue lihat ya. Karena gue pernah main di game MotoGP, tracknya juga nggak terlalu lebar. Yes. Nggak luas seperti Monza lah ibaratnya gitu ya. Tapi Mugello ini dia lebih cenderung ke technical track. Track lurusnya nggak gitu banyak, lebih banyak ibaratnya apa ya? Agak sulit untuk pembalap melakukan overtaking. Koreksi kalau gue salah ya. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, karena emang Mugello emang seperti itu kondisi tracknya. Agak sempit, nggak gitu straightnya nggak gitu panjang. Tikungannya juga banyak yang patah, nggak salah deh. Kalau patah kayaknya enggak deh. Kalau patah kayak soalnya nggak bakalan dipakai buat MotoGP. Jarang ada sirkuit yang patah dipakai buat MotoGP. Mungkin lebih kayak Imola kali ya. Iya, sedikit kayak Imola. Mirip kayak Imola. Ngalir jadi itunya tracknya tuh ngalir, lebih ngalir. Memang nggak sesimpel Monza yang benar-benar cuma lurus, chicken satu, kanan panjang, chicken lagi. Karena emang kalau di Monza itu emang dibuat untuk sirkuit fast track sih. Karena kan dulu sirkuit umumnya kan dia ada banking kan. Ini sama kayak IndyCar kalau nggak salah tuh. Iya, sama kayak Indianapolis. Mirip Indianapolis. Tapi tak kenapa jadi, ya nama juga Temple of Speed. Iya. Julukannya kan Temple of Speed. Benar-benar. Karena bankingnya juga lumayan bahaya kan katanya. Ya, Johan Ren meninggal di situ. Satu-satunya. Johan Ren dia meninggal itu pas di latihan ya, dan itu satu-satunya dia pembalap yang mendapatkan gelar juara dunia saat dia tidak ada. Salut juga sih. Setelah meninggal, betul. Saking jauhnya itu. Saking dominannya. Nah ini juga didedikasikan buat Johan Rin ya. Ya, the one and only posthumous world champion. Championship without a crown king. Yes. Yeah. Oke. Ya mungkin untuk episode kali ini segini dulu bahasannya. Kita sengaja tidak bahas Ferrari terlalu banyak karena kita tahu kalau kita bahas Ferrari malah kita akan menyumpah. Sakit hati, menyumpah, malah gibah, malah dosa. Jangan, dosa. Kita nggak bahas Ferrari. Dan satu lagi. Apa? Turunkan Binotto. Oh iya, turunkan Binotto. Benar, turunkan Binotto. Kita bikin petisi turunkan Binotto. Naikkan gaji kami.
Ini kan gaji kami. Kalau curhat ya seperti biasa, like dan share video ini. Kalau kalian pikir video ini menarik, jangan lupa buat subscribe ke channel Obras F1 dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Obras F1. Next video kita nggak tahu, kita ada rencana untuk bikin konten yang bertim lagi, tebak-tebakan tim, tapi sekarang dari tahun 70-an. Terus juga nanti mungkin ada bahas sejarah-sejarah tim yang mungkin sudah ganti nama, ganti kepemilikan, whatever, kita akan bahas itu. So stay tuned for our next content. Gua Kaca pamit, dan rekan gua Angga Christian Horner. Gua nggak Christian Horner. Oke. Stay safe, stay healthy semuanya. Bye. Ciao. Ciao.